Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air, saya Adi Hidayat dalam suasana ini, detik ini ingin mengajak kita untuk mengembalikan memori terbaik kita pada suasana 77 tahun yang lalu, tepatnya 6 September tahun 1944, saat satu sosok ulama besar Palestina bernama Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini begitu gagah, terang, berani, dan tulus mendukung kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia bahkan saat belum terlahir, sehingga sosok proklamator Republik Indonesia, putra terbaik bangsa, Dr. Muhammad Hatta, hingga memimpin satu delegasi khusus panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk bisa berjumpa dengan beliau. Dan hasilnya lewat dukungan penuh melalui radio Berlin berbahasa Arab itu, bagaimana beliau menyatakan kepada dunia mendukung kemerdekaan Indonesia. Di tahun 1952 bahkan seorang Dr. Muhammad Nasir yang memimpin delegasi Muslim Indonesia selanjutnya bahkan bertemu dengan dunia Islam untuk meminta dukungan-dukungan lebih kuat akan status penguatan kemerdekaan Indonesia. Lagi-lagi disambut mufti besar ini, bahkan diberikan dengan tawadhu'nya tuangan secangkir kopi yang menghadirkan kehangatan dan dukungan yang sangat luas serta tulus untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, untuk penguatan nilai-nilai kemerdekaan yang telah diraih itu. Kini setelah lebih dari 75 tahun kita merasakan nikmat kemerdekaan, merasakan ketentraman dalam beraktivitas, kedamaian dalam membangun interaksi sosial, bahkan berkehidupan. Dan dengan tegas kita nyatakan, kita ikrarkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kini komitmen terbaik yang kita ikrarkan itu diuji bahkan melalui satu bangsa yang dari awal mendukung kemerdekaan kita, yaitu bangsa Palestina. Negara Palestina, orang-orang terbaik yang bersama negara-negara Islam lainnya mendukung dengan kuat penuh ketulusan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Kini Palestina memanggil saat anak-anak banyak yang syahid dihujani bom dan rudal yang meluluh lantakan itu, saat perempuan banyak yang ternistakan dan banyak orang berhamburan untuk mengungsi meminta pertolongan. Indonesia mesti menjadi negara dan bangsa pertama yang terpanggil untuk mendukung penuh kemerdekaan bangsa Palestina. Negara Palestina, rakyat kita, negara kita, bangsa kita punya kewajiban moral untuk melakukan satu hal yang sama yang pernah mereka hadirkan kepada kita lebih daripada 77 tahun yang lalu. Saat kita merasakan nikmatnya Idul Fitri, nikmatnya beribadah, nyamannya beraktivitas, mereka dalam situasi yang sangat mencekam, situasi yang tidak menenangkan, situasi yang bertarung dengan kematian yang sesungguhnya mesti menghadirkan kepekaan yang dalam pada jiwa-jiwa kita. Saudara-saudariku, jangan pernah bertanya kenapa kita mesti membantu mereka. Hei, Anda tidak memahami sejarah. Anda belum baca bagaimana nikmatnya kita mendapatkan support dari mereka. Isu Palestina tidak terbatas di umat Islam saja.
Isu Palestina tidak terbatas di Masjid Al-Aqsa saja, tapi Palestina terkait dengan Indonesia erat menjadi kewajiban untuk saling mendukung meraih kemerdekaan. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh lapisan bangsa untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina, kedamaian Palestina, berdampingan hidup dalam kebaikan dengan seluruh negara di semesta ini. Saudara-saudariku, tuliskan dalam setiap akun media sosial kita, jadikan hashtag terbaik Save Palestine, Freedom for Palestine, kemerdekaan untuk Palestina, selamatkan Palestina, hadirkan kedamaian untuk dunia seutuhnya. Bagi umat Islam, hadirkan doa-doa terbaik dalam sujud kita, dalam kunut nazilah kita, bermohon kepada Allah agar diberikan kekuatan saudara-saudari kita di sana, kekuatan terbaik, kekuatan terbaik, kekuatan terbaik, serta bersabar dan mohon ampun kita kepada Allah karena belum mampu memberikan hal terbaik untuk mensupport mereka. Ini adalah kali pertama saya meminta secara formal di luar apa yang bisa kita supportkan. Sebelum saya menyeru kepada Anda sekalian, saya insya Allah akan menginisiasi lahirnya satu gerakan untuk berdonasi demi kepentingan bangsa Palestina yang telah menyupport kita terdahulu. Teman-teman, mari kita hadirkan harta terbaik kita untuk mensupport setidaknya selain dengan doa dan secara fisik kita memiliki keterbatasan untuk hadir bersama mereka, mungkin dengan harta yang Allah titipkan kepada kita akan setidaknya membantu banyak mereka mendapatkan kekuatan-kekuatan, bukan hanya pangan tapi juga pendidikan yang baik, kekuatan spiritual yang baik, yang dengan itu menjadikan mereka semakin bersemangat untuk meraih kemerdekaannya. Hari ini saya tampilkan khusus satu rekening dari Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhir. Sekali lagi, Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhir. Nomor rekening 11111. 5 kali 11111. 777. 3 kali 777. 63 11111777763. Bank Syariah Indonesia. Kita tunjukkan kekuatan kita, semangat kita, dan insya Allah hasil dari apa yang bisa kita kumpulkan akan sepenuhnya saya supportkan untuk mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Semoga dengan ini hisab kita ringan di hadapan Allah saat kembali kepada Allah, saat ditanya apa yang telah engkau perbuat untuk membantu kemerdekaan saudaramu, untuk membantu kedamaian saudaramu dalam beraktivitas, beribadah, dan mendekat kepada Allah. Kita bisa menjawab, ya Allah, ini hal terkecil yang bisa kami lakukan. Jika Anda masih bertanya, apakah penting bagi kami untuk mensupport? Setidaknya tanyakanlah pada jiwa kemanusiaan kita. Cukup menjadi manusia untuk bisa memahami bagaimana saudara-saudari kita sesama manusia memerlukan pertolongan terbaik kita. Semoga Allah memudahkan, semoga Allah memberi jalan, dan semoga Allah tetap menjaga kemerdekaan kita, hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air, saya Adi Hidayat dalam suasana ini, detik ini, ingin mengajak kita untuk mengembalikan memori terbaik kita pada suasana
77 tahun yang lalu. Tepatnya 6 September tahun 1944, saat satu sosok ulama besar Palestina bernama Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini begitu gagah, terang, berani, dan tulus mendukung kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia bahkan saat belum terlahir, sehingga sosok proklamator Republik Indonesia, putra terbaik bangsa, Dr. Muhammad Hatta, hingga memimpin satu delegasi khusus panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk bisa berjumpa dengan beliau, dan hasilnya lewat dukungan penuh melalui radio Berlin berbahasa Arab itu, bagaimana beliau menyatakan kepada dunia mendukung kemerdekaan Indonesia. Di tahun 1952 bahkan seorang Dr. Muhammad Nasir yang memimpin delegasi Muslim Indonesia selanjutnya bahkan bertemu dengan dunia Islam untuk meminta dukungan-dukungan lebih kuat akan status penguatan kemerdekaan Indonesia. Lagi-lagi disambut mufti besar ini, bahkan diberikan dengan tawadhu'nya tuangan secangkir kopi yang menghadirkan kehangatan dan dukungan yang sangat luas serta tulus untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, untuk penguatan nilai-nilai kemerdekaan yang telah diraih itu. Kini setelah lebih dari 75 tahun kita merasakan nikmat kemerdekaan, merasakan ketentraman dalam beraktivitas, kedamaian dalam membangun interaksi sosial, bahkan berkehidupan. Dan dengan tegas kita nyatakan, kita ikrarkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kini komitmen terbaik yang kita ikrarkan itu diuji bahkan melalui satu bangsa yang dari awal mendukung kemerdekaan kita, yaitu bangsa Palestina. Negara Palestina, orang-orang terbaik yang bersama negara-negara Islam lainnya mendukung dengan kuat penuh ketulusan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Kini Palestina memanggil saat anak-anak banyak yang syahid dihujani bom dan rudal yang meluluh lantakan itu, saat perempuan banyak yang ternistakan dan banyak orang berhamburan untuk mengungsi meminta pertolongan, Indonesia mesti menjadi negara dan bangsa pertama yang terpanggil untuk mendukung penuh kemerdekaan bangsa Palestina. Negara Palestina, rakyat kita, negara kita, bangsa kita punya kewajiban moral untuk melakukan satu hal yang sama yang pernah mereka hadirkan kepada kita lebih daripada 77 tahun yang lalu, saat kita merasakan nikmatnya Idul Fitri, nikmatnya beribadah, nyamannya beraktivitas. Mereka dalam situasi yang sangat mencekam, situasi yang tidak menenangkan, situasi yang bertarung dengan kematian yang sesungguhnya mesti menghadirkan kepekaan yang dalam pada jiwa-jiwa kita. Saudara-saudariku, jangan pernah bertanya kenapa kita mesti membantu mereka. Hei, Anda tidak memahami sejarah. Anda belum baca bagaimana nikmatnya kita mendapatkan support dari mereka. Isu Palestina tidak terbatas di umat Islam saja. Isu Palestina tidak terbatas di Masjid Al-Aqsa saja. Tapi Palestina terkait dengan Indonesia erat menjadi kewajiban untuk saling mendukung meraih kemerdekaan. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh lapisan bangsa untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina, kedamaian Palestina, berdampingan hidup dalam kebaikan dengan seluruh negara di semesta ini. Saudara-saudariku, tuliskan dalam setiap akun media sosial kita, jadikan hashtag terbaik, Save Palestine, Freedom for Palestine, kemerdekaan untuk Palestina. Selamatkan Palestina, hadirkan kedamaian untuk dunia seutuhnya. Bagi umat Islam, hadirkan doa-doa terbaik dalam sujud kita, dalam kunut nazilah kita, bermohon kepada Allah agar diberikan kekuatan saudara-saudari kita di sana, kekuatan terbaik, kekuatan terbaik, kekuatan terbaik, serta bersabar dan mohon ampun kita kepada Allah karena belum mampu memberikan hal terbaik untuk mensupport mereka. Ini adalah kali pertama saya meminta secara formal di luar apa yang bisa kita supportkan
sebelum saya menyeru kepada Anda sekalian. Saya insya Allah akan menginisiasi lahirnya satu gerakan untuk berdonasi demi kepentingan bangsa Palestina yang telah menyupport kita terdahulu. Teman-teman, mari kita hadirkan harta terbaik kita untuk mensupport, setidaknya selain dengan doa dan secara fisik kita memiliki keterbatasan untuk hadir bersama mereka, mungkin dengan harta yang Allah titipkan kepada kita akan setidaknya membantu banyak mereka mendapatkan kekuatan-kekuatan, bukan hanya pangan tapi juga pendidikan yang baik, kekuatan spiritual yang baik, yang dengan itu menjadikan mereka semakin bersemangat untuk meraih kemerdekaannya. Hari ini saya tampilkan khusus satu rekening dari Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhir. Sekali lagi, Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhir. Nomor rekening 11111. 5 kali 11111 777. 3 kali 777 63 11111 77763. Bank Syariah Indonesia. Kita tunjukkan kekuatan kita, semangat kita, dan insya Allah hasil dari apa yang bisa kita kumpulkan akan sepenuhnya saya supportkan untuk mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Semoga dengan ini hisab kita ringan di hadapan Allah saat kembali kepada Allah, saat ditanya apa yang telah engkau perbuat untuk membantu kemerdekaan saudaramu, untuk membantu kedamaian saudaramu dalam beraktivitas, beribadah, dan mendekat kepada Allah. Kita bisa menjawab, ya Allah, ini hal terkecil yang bisa kami lakukan. Jika Anda masih bertanya, apakah penting bagi kami untuk mensupport? Setidaknya tanyakanlah pada jiwa kemanusiaan kita. Cukup menjadi manusia untuk bisa memahami bagaimana saudara-saudari kita sesama manusia memerlukan pertolongan terbaik kita. Semoga Allah memudahkan, semoga Allah memberi jalan, dan semoga Allah tetap menjaga kemerdekaan kita, hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air, saya Adi Hidayat dalam suasana ini, detik ini, ingin mengajak kita untuk mengembalikan memori terbaik kita pada suasana 77 tahun yang lalu, tepatnya 6 September tahun 1944, saat satu sosok ulama besar Palestina bernama Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini begitu gagah, terang, berani, dan tulus mendukung kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia bahkan saat belum terlahir, sehingga sosok proklamator Republik Indonesia, putra terbaik bangsa, Dr. Muhammad Hatta, hingga memimpin satu delegasi khusus panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk bisa berjumpa dengan beliau. Dan hasilnya lewat dukungan penuh melalui radio Berlin berbahasa Arab itu, bagaimana beliau menyatakan kepada dunia mendukung kemerdekaan Indonesia. Di tahun 1952 bahkan seorang Dr. Muhammad Nasir yang memimpin delegasi Muslim Indonesia selanjutnya bahkan bertemu dengan dunia Islam untuk meminta dukungan-dukungan lebih kuat
akan status penguatan kemerdekaan Indonesia. Lagi-lagi disambut mufti besar ini, bahkan diberikan dengan tawadhu'nya tuangan secangkir kopi yang menghadirkan kehangatan dan dukungan yang sangat luas serta tulus untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, untuk penguatan nilai-nilai kemerdekaan yang telah diraih itu. Kini setelah lebih dari 75 tahun kita merasakan nikmat kemerdekaan, merasakan ketentraman dalam beraktivitas, kedamaian dalam membangun interaksi sosial, bahkan berkehidupan. Dan dengan tegas kita nyatakan, kita ikrarkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kini komitmen terbaik yang kita ikrarkan itu diuji bahkan melalui satu bangsa yang dari awal mendukung kemerdekaan kita, yaitu bangsa Palestina. Negara Palestina, orang-orang terbaik yang bersama negara-negara Islam lainnya mendukung dengan kuat penuh ketulusan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Kini Palestina memanggil saat anak-anak banyak yang syahid dihujani bom dan rudal yang meluluh lantakan itu, saat perempuan banyak yang ternistakan dan banyak orang berhamburan untuk mengungsi meminta pertolongan, Indonesia mesti menjadi negara dan bangsa pertama yang terpanggil untuk mendukung penuh kemerdekaan bangsa Palestina. Negara Palestina, rakyat kita, negara kita, bangsa kita punya kewajiban moral untuk melakukan satu hal yang sama yang pernah mereka hadirkan kepada kita lebih daripada 77 tahun yang lalu, saat kita merasakan nikmatnya Idul Fitri, nikmatnya beribadah, nyamannya beraktivitas. Mereka dalam situasi yang sangat mencekam, situasi yang tidak menenangkan, situasi yang bertarung dengan kematian yang sesungguhnya mesti menghadirkan kepekaan yang dalam pada jiwa-jiwa kita. Saudara-saudariku, jangan pernah bertanya kenapa kita mesti membantu mereka. Hei, Anda tidak memahami sejarah. Anda belum baca bagaimana nikmatnya kita mendapatkan support dari mereka. Isu Palestina tidak terbatas di umat Islam saja. Isu Palestina tidak terbatas di Masjid Al-Aqsa saja. Tapi Palestina terkait dengan Indonesia erat menjadi kewajiban untuk saling mendukung meraih kemerdekaan. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh lapisan bangsa untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina, kedamaian Palestina, berdampingan hidup dalam kebaikan dengan seluruh negara di semesta ini. Saudara-saudariku, tuliskan dalam setiap akun media sosial kita, jadikan hashtag terbaik Save Palestine, Freedom for Palestine, kemerdekaan untuk Palestina, selamatkan Palestina, hadirkan kedamaian untuk dunia seutuhnya. Bagi umat Islam, hadirkan doa-doa terbaik dalam sujud kita, dalam kunut nazilah kita, bermohon kepada Allah agar diberikan kekuatan saudara-saudari kita di sana, kekuatan terbaik, kekuatan terbaik, kekuatan terbaik, serta bersabar dan mohon ampun kita kepada Allah karena belum mampu memberikan hal terbaik untuk mensupport mereka. Ini adalah kali pertama saya meminta secara formal di luar apa yang bisa kita supportkan. Sebelum saya menyeru kepada Anda sekalian, saya insya Allah akan menginisiasi lahirnya satu gerakan untuk berdonasi demi kepentingan bangsa Palestina yang telah menyupport kita terdahulu. Teman-teman, mari kita hadirkan harta terbaik kita untuk mensupport setidaknya, selain dengan doa dan secara fisik kita memiliki keterbatasan untuk hadir bersama mereka, mungkin dengan harta yang Allah titipkan kepada kita akan setidaknya membantu banyak mereka mendapatkan kekuatan-kekuatan, bukan hanya pangan tapi juga pendidikan yang baik, kekuatan spiritual yang baik, yang dengan itu menjadikan mereka semakin bersemangat untuk meraih kemerdekaannya. Hari ini saya tampilkan khusus satu rekening dari Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhir. Sekali lagi, Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhir. Nomor rekening 11111. 5 kali 11111 777. 3 kali 777 63
11111177763 Bank Syariah Indonesia. Kita tunjukkan kekuatan kita, semangat kita, dan insya Allah hasil dari apa yang bisa kita kumpulkan akan sepenuhnya saya supportkan untuk mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Semoga dengan ini hisab kita ringan di hadapan Allah saat kembali kepada Allah, saat ditanya apa yang telah engkau perbuat untuk membantu kemerdekaan saudaramu, untuk membantu kedamaian saudaramu dalam beraktivitas, beribadah, dan mendekat kepada Allah. Kita bisa menjawab, ya Allah, ini hal terkecil yang bisa kami lakukan. Jika Anda masih bertanya, apakah penting bagi kami untuk mensupport? Setidaknya tanyakanlah pada jiwa kemanusiaan kita. Cukup menjadi manusia untuk bisa memahami bagaimana saudara-saudari kita, sesama manusia, memerlukan pertolongan terbaik kita. Semoga Allah memudahkan, semoga Allah memberi jalan, dan semoga Allah tetap menjaga kemerdekaan kita, hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air, saya Adi Hidayat dalam suasana ini, detik ini, ingin mengajak kita untuk mengembalikan memori terbaik kita pada suasana 77 tahun yang lalu, tepatnya 6 September tahun 1944, saat satu sosok ulama besar Palestina bernama Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini begitu gagah, terang, berani, dan tulus mendukung kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia bahkan saat belum terlahir, sehingga sosok proklamator Republik Indonesia, putra terbaik bangsa, Dr. Muhammad Hatta, hingga memimpin satu delegasi khusus panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk bisa berjumpa dengan beliau. Dan hasilnya lewat dukungan penuh melalui radio Berlin berbahasa Arab itu, bagaimana beliau menyatakan kepada dunia mendukung kemerdekaan Indonesia. Di tahun 1952 bahkan seorang Dr. Muhammad Nasir yang memimpin delegasi Muslim Indonesia selanjutnya bahkan bertemu dengan dunia Islam untuk meminta dukungan-dukungan lebih kuat akan status penguatan kemerdekaan Indonesia. Lagi-lagi disambut mufti besar ini, bahkan diberikan dengan tawadhu'nya tuangan secangkir kopi yang menghadirkan kehangatan dan dukungan yang sangat luas serta tulus untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, untuk penguatan nilai-nilai kemerdekaan yang telah diraih itu. Kini setelah lebih dari 75 tahun kita merasakan nikmat kemerdekaan, merasakan ketentraman dalam beraktivitas, kedamaian dalam membangun interaksi sosial, bahkan berkehidupan. Dan dengan tegas kita nyatakan, kita ikrarkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kini komitmen terbaik yang kita ikrarkan itu diuji bahkan melalui satu bangsa yang dari awal mendukung kemerdekaan kita, yaitu bangsa Palestina. Negara Palestina
orang-orang terbaik yang bersama negara-negara Islam lainnya mendukung dengan kuat penuh ketulusan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kini Palestina memanggil saat anak-anak banyak yang syahid dihujani bom dan rudal yang meluluh lantakan itu. Saat perempuan banyak yang ternistakan dan banyak orang berhamburan untuk mengungsi meminta pertolongan. Indonesia mesti menjadi negara dan bangsa pertama yang terpanggil untuk mendukung penuh kemerdekaan bangsa Palestina. Negara Palestina, rakyat kita, negara kita, bangsa kita punya kewajiban moral untuk melakukan satu hal yang sama yang pernah mereka hadirkan kepada kita lebih daripada 77 tahun yang lalu. Saat kita merasakan nikmatnya Idul Fitri, nikmatnya beribadah, nyamannya beraktivitas, mereka dalam situasi yang sangat mencekam, situasi yang tidak menenangkan, situasi yang bertarung dengan kematian yang sesungguhnya mesti menghadirkan kepekaan yang dalam pada jiwa-jiwa kita. Saudara-saudariku, jangan pernah bertanya kenapa kita mesti membantu mereka. Hei, Anda tidak memahami sejarah. Anda belum baca bagaimana nikmatnya kita mendapatkan support dari mereka. Isu Palestina tidak terbatas di umat Islam saja. Isu Palestina tidak terbatas di Masjid Al-Aqsa saja. Tapi Palestina terkait dengan Indonesia erat menjadi kewajiban untuk saling mendukung meraih kemerdekaan. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh lapisan bangsa untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina, kedamaian Palestina, berdampingan hidup dalam kebaikan dengan seluruh negara di semesta ini. Saudara-saudariku, tuliskan dalam setiap akun media sosial kita, jadikan hashtag terbaik, Save Palestine, Freedom for Palestine, kemerdekaan untuk Palestina, selamatkan Palestina, hadirkan kedamaian untuk dunia seutuhnya. Bagi umat Islam, hadirkan doa-doa terbaik dalam sujud kita, dalam kunut nazilah kita, bermohon kepada Allah agar diberikan kekuatan saudara-saudari kita di sana, kekuatan terbaik, kekuatan terbaik, kekuatan terbaik, serta bersabar dan mohon ampun kita kepada Allah karena belum mampu memberikan hal terbaik untuk mensupport mereka. Ini adalah kali pertama saya meminta secara formal di luar apa yang bisa kita supportkan. Sebelum saya menyeru kepada Anda sekalian, saya insya Allah akan menginisiasi lahirnya satu gerakan untuk berdonasi demi kepentingan bangsa Palestina yang telah menyupport kita terdahulu. Teman-teman, mari kita hadirkan harta terbaik kita untuk mensupport setidaknya selain dengan doa dan secara fisik kita memiliki keterbatasan untuk hadir bersama mereka, mungkin dengan harta yang Allah titipkan kepada kita akan setidaknya membantu banyak mereka mendapatkan kekuatan-kekuatan, bukan hanya pangan tapi juga pendidikan yang baik, kekuatan spiritual yang baik, yang dengan itu menjadikan mereka semakin bersemangat untuk meraih kemerdekaannya. Hari ini saya tampilkan khusus satu rekening dari Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhir. Sekali lagi, Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhir. Nomor rekening 11111. 5 kali 11111 777. 3 kali 777 63 11111777763. Bank Syariah Indonesia. Kita tunjukkan kekuatan kita, semangat kita, dan insya Allah hasil dari apa yang bisa kita kumpulkan akan sepenuhnya saya supportkan untuk mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Semoga dengan ini hisab kita ringan di hadapan Allah saat kembali kepada Allah, saat ditanya apa yang telah engkau perbuat untuk membantu kemerdekaan saudaramu, untuk membantu kedamaian saudaramu dalam beraktivitas, beribadah, dan mendekat kepada Allah. Kita bisa menjawab, ya Allah, ini hal terkecil yang bisa kami lakukan. Jika Anda masih bertanya, apakah penting bagi kami untuk mensupport? Setidaknya tanyakanlah pada jiwa kemanusiaan kita. Cukup menjadi manusia untuk bisa memahami bagaimana saudara-saudari kita sesama manusia memerlukan pertolongan terbaik kita. Semoga Allah memudahkan, semoga Allah memberi jalan, dan semoga Allah tetap menjaga kemerdekaan kita, hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Adi Hidayat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air, saya Adi Hidayat dalam suasana ini, detik ini ingin mengajak kita untuk mengembalikan memori terbaik kita pada suasana 77 tahun yang lalu, tepatnya 6 September tahun 1944, saat satu sosok ulama besar Palestina bernama Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini begitu gagah, terang, berani, dan tulus mendukung kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia bahkan saat belum terlahir, sehingga sosok proklamator Republik Indonesia, putra terbaik bangsa, Dr. Muhammad Hatta, hingga memimpin satu delegasi khusus panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk bisa berjumpa dengan beliau. Dan hasilnya lewat dukungan penuh melalui radio Berlin berbahasa Arab itu, bagaimana beliau menyatakan kepada dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil qail la tashaddur rihala illa ila thalathati masajida al-masjidil haram wa masjidil hadha wa masjidil aqsa. Teman-teman sekalian dimanapun anda berada, terkhusus saudara-saudariku di bumi Indonesia yang semoga seluruhnya dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita disampaikan pada suasana 6 Syawal tahun 1442 Hijrah dari bumi Indonesia. Kita rasakan kedamaian, kenikmatan, keselamatan, kebahagiaan dalam mengisi hari-hari kita setelah suasana Ramadan dan Idul Fitr. Namun demikian, di belahan negeri sana, nun jauh di sana, walaupun jauh dari langkah kita, tapi selalu dekat di hati kita. Sejak awal kita mendambakan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan dari sejak tanggal 6 September tahun 1944, seperti saya sampaikan, ada seorang mufti besar dari negeri Palestina, Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini, yang mendeklarasikan dengan sangat luar biasa kuatnya, dengan ketulusan yang penuh dan dalam, menyampaikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan Dr. Muhammad Hatta juga mengirimkan tim yang dipimpin langsung oleh beliau untuk bisa berdiplomasi dengan dunia Islam dan bertemu dengan Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini. Pun demikian di tahun 1952 Duta Islam kembali datang dipimpin oleh Dr. Muhammad Nasir, yang kalau anda googling pun anda masih bisa menemukan gambarnya, teman-teman sekalian, bagaimana Syekh Muhammad Al-Amin dengan tawadhu'nya menuangkan, ya kita bisa duga teh ataupun kopi secara hangat dengan penuh ketawadhuan dan ketulusan mendukung kembali kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Malam ini saya hadirkan dua bendera berdampingan untuk memberikan satu semangat, satu dukungan dan kekuatan bagi saudara-saudari kita di Palestina yang dalam suasana saat ini kita mendengar banyak informasi dan tentunya kita ingin mendapatkan update dari informasi itu. Alhamdulillah, malam hari ini saya tersambung dengan sahabat kita semua yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Muhammad Hussein. Assalamualaikum Ustadz Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz ya habibana. Masya Allah. Alhamdulillah,
الله يبارك فيكم. الحمد لله مسرور جدا يعني برؤيتكم في هذه الليلة توقيت أندونيسيا. أنا أعتقد ربما هناك ما زال مساء. صحيح نحن هنا في نتغدى الساعة الرابعة، ولكن ربما أحسن نتحدث اللغة الإندونيسية لأن الحضور لا يفهمون عربية. طيب اشتقنا إليكم ولأخبار الإخوة هنا في فلسطين، ودائما دعاؤنا موصول إليكم جميعا في صلواتنا وفي قنوتنا وفي قلوبنا إن شاء الله. وطبعا في المشاهدين الأندونيسيين مشتاقون إلى سماع الأخبار الحديثة الآتية من غزة خاصة في فلسطين، كيف تطورات الحديثة. فالآن طبعا أكثر المشاهدين الأندونيسيين لا يجدون العربية عامة، فنرجو منكم السماح لأن نتحدث يجري الحوار باللغة الأندونيسية إن شاء الله. Hadir, hayakumullah. Mohon maaf untuk semuanya. Saya sangat senang sekali ada sore hari ini di Gaza pukul 4.30 sore. Alhamdulillah baru saja saya duduk dengan salah satu petinggi Kementerian Kesehatan, juru bicara Kementerian Kesehatan namanya Ashraf Al-Qudra. Secara khusus, secara spesial beliau menyampaikan salam hangat untuk antum semua di Indonesia. Dan ketika dia mengatakan salam, mereka tidak mengatakan salam untuk masyarakat Indonesia, tapi mereka mengatakan salim ala ikhwan Indonesia. Salam untuk saudara-saudara kami di Indonesia. Mereka tidak mengatakan rakyat, tapi saudara-saudara kami. Bahkan di beberapa kesempatan mereka tidak menggunakan istilah saudara. Mereka mengatakan ya Muhammad, salim ala ahbab Indonesia. Mereka menggunakan wahai akhi Muhammad Hussein, sampaikan salam kami untuk orang-orang tercinta kami, untuk saudara-saudara kami yang kami cintai di Indonesia. Masya Allah. Maka dari itu di kesempatan pada sore hari ini saya ingin sampaikan amanat salam dari mereka semua untuk antum semua di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon disampaikan Ustaz Muhammad kepada seluruh masyarakat Palestina, bangsa Palestina terkhusus di wilayah Gaza yang saat ini sedang berjuang, bahwa jika teman-teman di sana memandang kami sebagai saudara, kekasih, maka kami menyambutnya sebagai keluarga besar yang tak terpisahkan sejak di awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini. Dan kami bermohon sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap menjadi keluarga terbaik yang diperjumpakan dalam kemuliaan insyaallah. Ustaz Muhammad, mohon izin, ada keterwakilan dari masyarakat kita di Indonesia yang ingin mengetahui beberapa poin-poin terkait perkembangan situasi di Palestina, khususnya di Gaza. Ada 3 poin barangkali yang ingin kami batasi di pertemuan malam hari ini. Yang pertama, mohon bisa diberikan informasi kepada kami, informasi tentang situasi terkini di Gaza, ya, seperti apa gambarannya, ataupun Palestina secara umumnya, bagaimana situasinya, dan kami persilahkan Ustaz Muhammad. Iya, baik Ustaz. Alhamdulillah ini hari ke-8 kita memasuki masa-masa genting dan mencekam. Untuk pertama kalinya saya bisa keluar rumah, keluar tempat tinggal saya, keluar kompleks saya, dan saya masuk ke wilayah Gaza. Saya melihat langsung tadi di jalan bagaimana kehancuran di kanan kiri. Jalan-jalan raya itu benar-benar masuk ke dalam, itu benar-benar tidak bisa diakses, ya, sebagian jalan, gedung-gedung, ya Allah, sangat sulit digambarkan. Artinya apa? Artinya Gaza saat ini sedang mencekam. Bahkan ketika kita saat ini sedang berbicara, saya mendengar jelas suara drone, pesawat tanpa awak sangat dekat di atas kita, yang sedang mencari mangsa, mencari korban yang bisa menyelesaikan roket kapanpun. Alhamdulillah. Jadi saat ini Gaza masih mencekam. Hari ke-8 ini jumlah korban meninggal, insya Allah syahid, sudah mencapai angka 200 syahid, di mana 50 lebih diantaranya anak-anak, 30 lebih diantaranya wanita, sementara korban luka sudah mencapai 1.300 lebih, dan ini kemungkinan masih akan bertambah karena saya melihat belum ada tanda-tanda penyerangan ini akan berhenti, bahkan semakin masif. Terutama 2 malam terakhir ini benar-benar masif, intens. Serangan tidak hanya dari serangan udara, dari jet-jet tempur, tapi juga dari tank-tank baja, artileri di perbatasan timur, dan juga dari wilayah laut, patroli laut terus membombardir.
Maka dari itu saya mohon doanya untuk semuanya agar kami yang di Gaza ini diberikan kesabaran. Kita tidak minta agar diringankan beban kita. Kita minta agar diberikan kesabaran. Karena kita mengetahui am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathal ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulullah bin amanu mata nasrullah ala inna nasrul karim. Inna nasrul qarib insyaallah. Kita tahu bahwa harga sebuah surga itu tidaklah mudah. Itu tidaklah murah, mahal. Maka dari itu kita doa kami ke antum semua, jangan doakan agar kami diringankan. Doakan agar kami mampu menghadapi cobaan ini, tegar dalam menghadapi cobaan ini, dan kami semua dikuatkan oleh Allah Ta'ala, keimanan kita, istiqomahan kita, semoga, dan ini terutama semoga kalau kita meninggal, Allah terima kami sebagai para syuhada. Baik Ustaz, kami ingin tekankan bahwa insya Allah doa terus mengalir dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dan bila mengamati juga insya Allah, alhamdulillah pemerintah juga khususnya telah mengambil tindakan yang taktis tentunya. Ya, pemerintah presiden sudah bertemu juga dengan Perdana Menteri Malaysia, juga dengan Sultan Hassanal Bolkiah Brunei, dan membuat pernyataan bersama. Pun demikian dari Kementerian Luar Negeri kita memberikan tekanan yang kuat juga bahkan kepada OKI dan meminta bersatu, termasuk juga pada rakyat Palestina, dan doa insya Allah tidak diminta pun itu akan terus mengalir dari kami semua. Seperti Ustaz Muhammad, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, tadi beliau menyampaikan risalah pesan dari Al-Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 214. Ya, bagaimana Allah menawarkan satu kebahagiaan bahkan surga dengan perjuangan-perjuangan maksimal dan janji pertolongan Allah dekat ketika kita yakin dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijawab tentunya dengan Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 142. Jadi jawaban Quran surah kedua ayat 214 itu tantangannya dijawab di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142, dan itu jawabannya dengan kalimat pembuka yang sama. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian duga begitu mudahnya mendapatkan rahmat Allah sampai dengan surga sementara belum teruji bagaimana perjuangan kita semua? Itu kalimatnya jamaah. Bukan hanya bagi teman-teman yang di Palestina, yang di Gaza khususnya, tapi kita juga di sini berjuang dengan doa, berjuang dengan harta kita yang semampu kita bisa berikan. Dan kami update, insya Allah Ustaz Muhammad, ada banyak gerakan di Indonesia ini yang tanpa diminta. Ya, mereka memohon kepada kita semua untuk bersinergi bersama-sama. Ada gerakan sosial dengan menyantumkan hashtag Save Palestine, dengan kemudian Freedom of Palestine, ya, kemerdekaan untuk Palestina, kemudian kedamaian, ketentraman, ya, untuk Palestina, kenyamanan, dan walaupun tantangan itu tidak mudah, ya. Kemudian yang kedua juga ada gerakan alhamdulillah tabarruat, ya, donasi-donasi yang terkumpul dari berbagai pihak. Ya, bukan hanya kita di sini menginisiasi juga, dan insya Allah kita akan berkoordinasi ya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk kawan-kawan di sana. Namun demikian juga kami ingin mengkonfirmasi, ada berita juga menyampaikan bahwa rumah sakit juga bahkan aksesnya untuk ke sana mengalami kesulitan. Kami dengar demikian, benar Ustaz Muhammad? Iya, benar sekali, karena saya juga barusan saya ini keluar dari rumah ini tidak menggunakan mobil pribadi atau mobil angkutan umum karena jalanan sepi kosong. Tapi saya alhamdulillah dengan izin Allah saya berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan dan kami dijemput langsung oleh mobil milik Kementerian Kesehatan demi mengawal keamanan kita. Dan saya memang melihat bagaimana jalan-jalan itu hancur, akses masuk ke rumah sakit itu benar-benar sangat sulit sekali. Termasuk di wilayah utara tempat akses rumah sakit Indonesia. Saya belum melihat langsung, tapi saya mendengar dan mengikuti kabar yang saya juga komunikasi dengan teman-teman di sebelah utara. Memang itu benar. Bahkan rumah sakit Indonesia sempat menjadi terkena dampak serangan dan beberapa ruangan hancur, rusak akibat serangan roket. Dan memang ini menunjukkan bahwa serangan penjajah ini benar-benar sangat sporadis dan tidak ada tempat yang dikatakan aman dari risiko. Semua yang berada di Gaza memiliki tingkat risiko terkena bom yang sama. Baik, Ustaz Muhammad, ada hal kedua yang penting selain situasi terkini tadi yang telah disampaikan, jazakumullah khair. Dan pemirsa, teman-teman, saya memang tadi sempat khawatir, saya terus-terusan minta cek kepada admin kita untuk tersambung karena kita berjanji tadi jam 8 waktu Indonesia
ya bagian barat, dan itu bersamaan dengan jam 4 di Palestina. Namun tadi setelah 5 menit, 10 menit, 15 menit juga ada ketidaktersambungan, dan kita berdoa tadi bersama-sama semoga Ustaz Muhammad dijaga kesehatan dan juga teman-teman yang lain keselamatan sehingga bisa menyampaikan kabar kepada kita dan juga menyampaikan kebenaran-kebenaran yang kita bisa share ke seluruh negeri insyaallah. Dan yang kedua, ini yang paling penting, juga banyak berita ya yang sampai kepada masyarakat dikonsumsi baik di Indonesia terlebih juga di luar tentang kronologis ya agresi yang berlangsung saat ini dari Zionis tentunya. Ya, ini ada yang banyak versi disampaikan sehingga dibaca di media-media online ataupun media cetak yang sampai kepada masyarakat begitu cepatnya dengan internet yang terhubung saat ini. Ada banyak ragam menyampaikan bahwa ini kronologisnya A, ini kronologisnya B, ya. Masih tersambung dengan kami Ustaz Muhammad? Ya. Oke, lanjut. Terdengar. Baik, mohon bisa diberikan satu gambaran utuh kepada kami. Ini kronologisnya apa yang memicu Zionis Israel begitu kuat melakukan agresi bahkan sampai hari yang ke-8 ini? Asal mulanya dari apa ya kejadiannya? Dan kita tentunya sudah memahami karena ini adalah fase yang sangat jauh dari awal ya, bagaimana rencana-rencana itu dibuat. Namun ada pemicu-pemicu kekinian yang muncul di masyarakat, seakan-akan ada provokasi yang muncul dari kalangan umat Islam terkait dengan kejadian Ramadan dan di pemukiman Al-Jarrah. Seperti apa sesungguhnya yang terjadi? Iya. Jadi banyak faktor, Ustaz, banyak faktor. Faktor politik juga bermain di sini. Bagaimana Perdana Menteri Israel ini, Netanyahu, ini sedang dilanda berbagai kasus, sedang mendapati banyak polemik di dalam tubuhnya, di dalam pemerintahannya. Jadi di antaranya adalah serangan ke Gaza ini juga untuk mengalihkan isu. Nah, kemudian juga dia menggunakan kericuhan di Masjid Al-Aqsa sebagai momen. Jadi memang ada beberapa sumber ya terkait terjadinya serangan kali ini. Ada yang mengatakan bahwa ini bersumber dari anak-anak muda Palestina yang iseng melempari polisi, kemudian juga akhirnya itu semua sudah saya jelaskan ketika saya live di TV One beberapa waktu lalu. Memang kalau itu terjadi, saya tidak benar-benar melihat memang apakah ada benar-benar yang melempari kepolisian. Saya bisa sampaikan, kalau itu terjadi itu suatu hal yang wajar. Suatu hal yang wajar ketika warga Palestina itu hidup dalam tekanan, intimidasi, dan terorisme yang sangat parah setiap hari. Rumah mereka diusir. Di desa Sheikh Jarrah, pilihan pasang mata, diusir, berusaha untuk direbut, dinetralisir tempatnya. Para pemuda Palestina di Al-Quds wajar kalau mereka berontak, mereka marah, mereka ingin melawan, mereka ingin mencegah. Di antaranya mungkin ada anak-anak kecil melempar batu, itu hal yang wajar. Namun respon dari kepolisian Israel ini yang jadi permasalahan. Seolah mereka memanfaatkan momen, lah ini anak ini lempar kita batu, kita langsung serbu. Mulai mereka menistakan Masjid Al-Aqsa, mereka menteror, mengintimidasi umat Islam yang sedang beretika, yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa, itu dibubarkan dengan cara bengis, dengan granat stun, granat suara, dengan gas air mata, dengan pukulan, dengan berbagai jenis kekerasan. Sampai kaum wanita juga banyak yang bergelimpangan jatuh, banyak yang berdarah-darah karena serangan-serangan tersebut. Sebetulnya saya sudah sampaikan juga sekitar 3 pekan yang lalu, ketika kondisi di Al-Aqsa belum terlalu panas, saat itu kondisi masih panas di Al-Jarrah. Saya sampaikan melalui channel YouTube saya, bahwa kalau ini terus terjadi, kemungkinan para pejuang Palestina di Gaza akan ikut campur. Dan benar, ternyata para pejuang Gaza ini sudah mengultimatum pihak Zionis Israel dari Gaza. Kenapa dari Gaza? Kenapa para pejuang Gaza nggak ke Masjid Al-Aqsa? Karena memang jarak terpisah. Kita di Gaza, Masjid Al-Aqsa itu 75 km jaraknya. Kita nggak bisa ke sana, nggak bisa akses karena di sana dikuasai oleh wilayah jajahan Israel. Nah, para pejuang ini mengultimatum, wahai Zionis, kalau kalian tidak menghentikan serangan kalian ke Baitul Maqdis, ke masjid kita, Masjid Al-Aqsa, kalau kalian tidak menarik pasukan, kalau kalian tidak menghentikan serangan kalian di desa Sheikh Jarrah, jangan salahkan kami untuk ikut campur. 1 kali ultimatum tidak diindahkan, malah semakin parah. 2 kali, 3 kali, sampai tanggal 27 Ramadan, hari Senin 10 Mei, sore jam 4, seorang juru bicara faksi gabungan perlawanan di Gaza, Abu Ubaidah, itu melontarkan ultimatum terakhir. Dia bilang, wahai Israel, ini ultimatum terakhir. Saya kasih kesempatan sampai jam 6.
jam 6 sore. Kalau sampai jam 6 sore kalian tidak tarik pasukan kalian dari Masjidil Aqsa, kalian tidak tarik pasukan kalian dari desa Syekh Jarrah, kalian tidak bebaskan para tawanan-tawanan yang ditangkap sejak eskalasi terakhir ini, maka jangan salahkan kami ikut campur. Lagi-lagi bukannya mengindahkan, malah semakin memprovokasi. Akhirnya hari Senin tersebut jam 6 para pejuang menepati janjinya, mulai menghujani roket-roket ke wilayah kekuasaan Zionis Israel, dan saat itu mulai pecah pertempuran. Dan itu didirikan momen oleh militer Israel untuk mulai membantai anak-anak wanita di Gaza. Masya Allah. Dan ini terus berlanjut. Dan beberapa hari terakhir semakin masif. Puluhan keluarga itu dibom rumahnya, sementara para penghuninya ada di dalamnya. Satu keluarga 10 orang meninggal semua, 7 orang meninggal semua. Pembantaian masif di depan miliaran pasang mata. Dan sampai saat ini terus terjadi. Jadi intinya adalah semua ini pecah karena adanya aksi provokasi, intimidasi, terorisme Israel terhadap umat Islam di Al-Quds yang tidak bisa dibiarkan oleh umat Islam di Gaza. Mereka juga merasa yang di Al-Quds adalah mereka juga satu. Mereka satu jiwa, satu raga, satu masjid, satu semangat. Mereka tidak bisa membiarkan orang-orang di Al-Quds dihinakan sementara mereka diam-diam saja. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana umat Islam di Palestina bersatu dalam perlawanan terhadap para penjajah Zionis Israel. Baik, kami melihat setidaknya kita bisa ambil sedikit simpulan dari kronologis yang tadi disampaikan. Kita bisa katakan yang pertama adalah ada aspek politis ya, dari situasi politik internal di kalangan Israel sendiri, ya, di mana terjadi sebuah cipta kondisi kalau kita bisa duga, karena memang dari pengamatan kita dari geopolitik dunia, kalau ada ingin pembuktian kekuatan terbaik untuk dikukuhkan sebagai Perdana Menteri dan yang lainnya, maka salah satu pembuktiannya bagaimana dia bisa menaklukkan faksi-faksi perjuangan di Palestina, khususnya di Gaza. Karena itu tadi tercipta sebuah cipta kondisi kalau kita perhatikan, ya, bagaimana ada sebuah provokasi yang terjadi di Masjid Al-Aqsa yang kita juga tidak tahu pemicunya dari mana, boleh jadi tercipta ya, ataupun juga aspek-aspek yang lain, sehingga hal-hal demikian yang melahirkan kemudian serangan-serangan brutal yang sampai saat ini terjadi. Dan ultimatum yang disampaikan tadi dari pihak pejuang pun yang disampaikan oleh Abu Ubaidah tadi, ya, sekali 3 kali yang diutarakan tidak terrespon dengan baik. Kemudian yang kedua ini yang ingin penting saya sampaikan juga kepada masyarakat di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, bahwa kita tidak boleh menyamakan situasi Palestina saat ini dengan situasi kita yang merdeka. Ya, sekarang kondisi di Palestina kondisi terjajah. Ya, itu yang harus kita sepakati dulu, ya. Kondisi terjajah dengan berbagai kemungkinan bisa terjadi aksi tindakan kekerasan, terorisme, ya, semau-maunya, dan ini tadi seperti disampaikan berlangsung di depan miliaran pasang mata manusia. Ya, dan cukup saya kira 2 hal untuk menjadi perhatian kita dari masyarakat Indonesia, bahwa yang pertama kita harus bawa, dan seperti saya sampaikan ini, kepada sisi kemanusiaan dulu. Ya, kalau kita tidak sepakat dari sisi keagamaan, barangkali kita bisa sepakat dari sisi kemanusiaan. Ya, kita tidak melihat di sini perjuangan para pendekar HAM, ya, yang saya kira di dalam negeri pun ini saya nggak melihat banyak muncul ini, yang biasa bersuara-suara gitu kan. Ya, kalau ada tempat ibadah yang lain kemudian ada persoalan langsung suaranya kencang begitu luar biasa. Nah, ini Masjidil Aqsa, masjid yang disucikan oleh bahkan 3 agama, kan? Bahkan umat Kristen menyucikannya, wilayah Aqsa itu kompleks Al-Aqsa, demikian pula Yahudi, bahkan umat Islam. Dan ini persoalan terbesarnya, ada satu situs suci dan masjid di dalamnya kemudian dinistakan begitu rupa, diserang, tapi saya tidak melihat pejuang-pejuang hak asasi manusia bersuara seperti kencangnya di masa-masa yang kita alami. Nah, ini penting bagi saya untuk bisa membawa pesan kepada dunia bahwa cukup menjadi manusia. Ya, cukup menjadi manusia, kita melihat nilai-nilai kemanusiaan dinistakan di depan pasang mata kita. Karena itu kita mesti bersuara ya untuk menyampaikan kepada dunia. Dan saya melihat alhamdulillah MUI pun sudah merespon. Ya, MUI sudah merespon, bisa dikabarkan kepada masyarakat di sana, Majelis Ulama Indonesia. Ya, di Indonesia sudah akan menuliskan surat khusus ya kepada Presiden Amerika Joe Biden gitu kan, dan menuntut bagaimana komitmen dia terhadap Palestina di depan bagaimana peragaan terorisme yang dipraktikkan oleh Zionis Israel sampai dengan saat ini. Yang kedua, khusus Ustaz Muhammad, ingin kami sampaikan bahwa bagi kami bangsa Indonesia, saya mengatakan demikian ya, sebagai warga negara, sebagai bagian dari rahim Ibu Pertiwi, dan juga Anda yang berada di sana tentunya merasakan hal serupa. Ya, kita bawa ke nuansa kebangsaan. Wah, kita punya hutang kemerdekaan. Ya, kita harus punya rasa itu gitu.
Ya, kita menikmati kebahagiaan, kedamaian, ketentraman sampai dengan detik malam ini. Ya, dan peran juga terbesarnya bagaimana lobby politik dilakukan itu peran dari bangsa Palestina yang diwakili mufti besarnya sampai dengan di Berlin. Ya, sampai dengan di Berlin, bukan hanya saat berada di lingkaran Palestina, bahkan sampai dengan di Berlin. Ya, dan beliau tidak tahu bahwa 4 tahun setelah kejadian itu justru kemudian akan berbalik, tamu-tamu yang datang pada awalnya bertamu dan diterima dengan baik itu tiba-tiba kemudian bisa menjadi mendeklarasikan negara dan dengan congkaknya mengambil tempat yang telah dimiliki oleh para pemilik rumahnya. Jadi saya ingin gambarkan kepada teman-teman dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin melihat gambaran simpel saja, ya, saat bangsa Yahudi umumnya dinistakan di Eropa, diusir di mana-mana, hanya satu negeri yang bisa menerima dengan baik, yaitu Palestina. Disambut mereka. Silahkan Anda googling saja bagaimana para penjaga perbatasan, polisi-polisi Palestina yang memberikan pelayanan terbaik, mengecek kesehatan mereka ketika masuk ke Palestina, ya, berbondong-bondong datang ke sana. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka semakin banyak, terjadi geopolitik dunia, tiba kemudian 1948 mereka mendeklarasikan yang tadinya tamu, tiba kemudian bagaimana bisa menjadi tuan rumah. Dan yang lain kemudian harus terusir dari tanahnya. Nah, ini yang terjadi perlawanan-perlawanan sampai dengan kini. Ya, sampai dengan kini. Jadi kondisi Palestina berbeda dengan kondisi kita sekarang. Ya, mereka teman-teman dalam kondisi yang terjajah, yang terkepung, yang terisolir dan dihujani oleh berbagai macam aksi terorisme sampai dengan kini. Nah, Ustadz Muhammad, langkah-langkah strategis apa yang kiranya diambil oleh teman-teman di sana, dan mungkin yang paling banyak dipertanyakan oleh kita adalah yang ketiga ini yang paling penting. Kami tidak melihat ya secara real adanya satu persatuan yang utuh menjadi sebuah bangsa Palestina. Ya, seperti kita pelajari di Indonesia dulu, kita berjuang terpecah-pecah, ya, as-salatin, sultan-sultan, ya, provinsi ini, pulau ini, tapi ketika kita bersatu menjadi satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia dan kita mendapatkan kemerdekaan itu. Kami melihat di sini ada jalur Gaza, ada tepi barat, ada Fatah, ada Hamas, ada yang lainnya pula. Nah, apakah kondisi semua ini memiliki satu visi yang sama dalam arti bisa bersinergi dan dimungkinkan itu terjadi untuk mempercepat penyatuan dan mendapatkan kemerdekaan yang diraih, atau bagaimana kondisi sesungguhnya? Memang perpecahan yang terjadi antara Hamas Fatah ini juga tidak lepas dari campur tangan Zionis Israel. Persis seperti yang terjadi di Indonesia ketika masa pemecahan politik belah bambu. Namun sekali lagi saya katakan mereka bermakar, tapi Allah lah sebaik-baik yang bermakar. Mungkin mereka tidak paham bahwa di sektor politik memang ada beberapa perselisihan antara Hamas dan Fatah. Itu sudah umum lah. Tapi yang tidak diketahui bagaimana perlawanan perjuangan di sektor militernya. Teman-teman harus tahu bahwa yang sedang berjuang di Gaza ini bukan cuma Hamas. Dan Hamas ini bukan pasukan militer, Hamas ini pasukan politik, partai politik. Sama dengan Fatah itu partai politik. Setiap partai politik di Gaza itu atau di Palestina punya yang namanya sayap militer. Partai Hamas punya sayap militer namanya Brigadir Azzuddin Al-Qassam. Partai Fatah punya sayap militer namanya Brigadir Syahada Al-Aqsa. Partai Jihad Islami ada namanya Brigadir Al-Quds. Kemudian juga ada Jabhah Demokratiyah. Ada 12 sayap militer di Gaza, semuanya bersatu padu. Di atas mereka berpecah, meskipun tidak parah ya percepatannya, tapi di bawah mereka bersatu padu. 12 faksi perlawanan di Gaza ini bersatu dalam sebuah gabungan yang mereka namakan Ruang Koordinasi. Makanya itu tidak mudah dipatahkan. Kalau Hamas berjuang sendiri, terus sayap militer yang berjuang sendiri, itu akan mudah dihancurkan. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan kabar gembira buat teman-teman semua. 3 hari yang lalu, Abu Ubaidah juga mengeluarkan statement. Ya, ketika para petinggi militer Israel mengancam akan melakukan serangan masif selama berbulan-bulan dalam jangka panjang, Abu Ubaidah mengatakan kami juga telah mempersiapkan diri untuk menghujani Tel Aviv selama 6 bulan. Kita lihat siapa yang lebih kuat bergeningnya. Ya, artinya memang ada persatuan. Dan saya juga mau memberikan pesan kepada teman-teman Indonesia, jaga wudhu kalian. Kalau batal wudhu lagi, kemungkinan kita akan sholat di Masjid Al-Aqsa dalam waktu dekat. Ini bukan sembarangan isapan jempol. Sekali lagi, kemungkinan besar Al-Aqsa akan terbebas dalam waktu dekat. Karena hari ini Zionis sedang dalam masa lemah-lemahnya. Tidak hanya di Gaza,
perjuangan yang terjadi di Gaza ini, perlawanan di Gaza ini memicu semangat teman-teman saudara kita di wilayah sekitar barat, di kota Al-Lud, Babul Lud, di Ramlah, di Al-Quds, di Akka. Banyak kota-kota mulai intifadah, mulai berontak. Jadi sekarang pihak Indonesia ini sedang kalang kabut. Dari Gaza mereka mendapatkan hujan roket, dari dalam mereka mendapatkan perlawanan sendiri. Makanya mereka frustasi, mereka mulai target anak-anak dan wanita. Jadi sekali lagi, kondisi Zionis ini benar-benar sedang kalang kabut. Maka dari itu teman-teman, mohon doanya, insya Allah persatuan di Gaza baik-baik saja. Meskipun kita jangan melihat dari kacamata politik ya. Tidak, kita melihat dari perlawanannya, dari grassroots-nya, dari bawahnya. Semua tidak ada perselisihan. Semua memiliki musuh bersama, yaitu penjajah ini. Dan itulah fakta yang harus disahami oleh kalian semua. Dan pesan saya, fakta ini juga harus sampai ke yang lain agar menjadi kabar gembira untuk umat Islam, agar menjadi pelajaran. Kita di sini sudah bersatu. Sekarang siapa antum semua di sana bersatu. Karena ayat persatuan inilah yang akan kelak menciptakan kemenangan dan mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan kita semua, insya Allah. Baik, Ustadz Muhammad, ada satu hal lagi yang penting, bahwa seperti kita ketahui, Indonesia alhamdulillah berikan anugerah kepada kita semua, hadir di dalamnya dan berisi keragaman, termasuk juga keyakinan di dalamnya. Ada 6 agama yang diakui di pemerintahan, selain Islam tentunya yang mayoritas, ada juga Kristen, ada juga Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu. Nah, bisakah memberikan gambaran kepada kita semua, karena persepsinya ketika berbicara tentang Palestina, ya yang tampil kemudian yang tersampaikan lewat media adalah ini kepentingan umat Islam saja yang berjuang. Ya, ini kepentingannya Masjidil Aqsa. Isunya selalu dibawa ke isu-isu sentris agama, sehingga seakan-akan ini perjuangan antara umat Islam melawan Zionis Israel. Ya, tidak dalam konteks bagaimana bumi Palestina seutuhnya yang sedang dalam kondisi terjajah. Sedangkan kita ketahui juga di Palestina tentunya ada juga kalangan dari Kristen tentunya. Kemudian juga ada sebagian yang mungkin boleh jadi di luar itu. Berikan gambaran kepada kami bagaimana semangat juga selain Muslim yang ada di sana, yang menyatu tentunya dengan umat Islam dalam membebaskan Palestina dari penjajahan Zionis Israel. Terlebih kami dengar dan baca berita juga bahwa Paus juga memberikan statement dan mengecam agresi yang terjadi sampai dengan hari ke-8 ini. Bagaimana pandangan Ustaz Muhammad tentang penyatuan masyarakat Muslim dan non-Muslim yang ada di Palestina untuk membebaskan Palestina dari penjajahan, sehingga memberikan kesan dan citra positif ke kami yang ada di sini termasuk non-Muslim juga, bahwa isu yang terjadi ini bukan isu kepentingan umat Islam semata, tapi lebih kepada nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan yang terjajah, dan juga komitmen kita di Undang-Undang Dasar pembukaan yang kita katakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan ini komitmen bukan komitmen orang Islam Indonesia saja, tapi komitmen seluruh warga negara Indonesia. Artinya saya ingin berikan pesan kepada non-Muslim juga, ya, kepada saudaraku di Katolik, saudaraku di Kristen, saudaraku di Buddha, di Hindu, bahkan di Konghucu, dan semua bahkan yang menjalin merajut kesatuan di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita punya komitmen besar, ya, di dasar undang-undang kita, di pembukaannya. Dan sekarang negeri yang telah membantu kita merdeka sedang terjajah. Tolong berikan satu gambaran kepada kami bagaimana sikap non-Muslim juga yang ada di sana. Terima kasih Ustaz Muhammad, silakan. Iya, sekitar 2018 atau 17 saya pernah mengunjungi sahabat saya, dia orang Kristiani di Gaza. Saya pernah diundang oleh mereka datang ke gereja mereka, bukan untuk ceramah, tapi untuk kepentingan jurnalistik. Baik. Di situ antum bisa cek di YouTube saya, channel YouTube saya, itu saya bikin vlog dalam sana, dan mereka cerita bagaimana ketika terjadi serangan mereka juga terkena dampak. Bahwa serangan Israel ini, Zionis ini tidak hanya menyasar pada umat Islam, tapi umat Kristen juga terdampak. Bahkan dia bilang ketika saya tanya bagaimana kalian sebagai minoritas hidup di dalam Gaza yang hampir 100% itu umat Islam, mereka mengatakan kami sangat nyaman, tenang, masya Allah. Di gereja-gereja di Gaza ini itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun itu dijaga ketat oleh kepolisian Palestina yang beragama Islam. Baik, mohon izin saya potong kalimat ini untuk menegaskan kepada masyarakat Indonesia, ya, khususnya di kalangan saudara-saudari kita sebangsa tanah air dari non-Muslim yang Kristen khususnya. Saya ingin sampaikan bahwa di Gaza pun ada gereja. Saya lagi, ya,
Tolong Ustaz Muhammad kalau clean saya ada di beberapa Gaza ada gereja dan masyarakat Gaza yang hampir 100% Muslim, dan di situ ada Kristen yang minoritas, Masya Allah, sampai gereja-gereja teman-teman sekalian itu dijaga dengan baik. Kemudian jadikan saudara sampai mereka mengatakan tenang ya dalam kehidupan muamalah, interaksi mereka, sosial mereka. Jadi tidak ada persoalan terkait hubungan sosial ya antara Muslim dengan non-Muslim. Ya. Baik, dan ini bagaimana kesan mereka dalam perjuangan dalam menghadapi agresi saat ini? Oke, saya kembali. Sekarang saya sudah bicara di jalur Gaza. Untuk di jalur Gaza sendiri mungkin untuk minoritas ini melakukan perlawanan itu tidak bisa karena memang ada beberapa persyaratan. Jadi para pejuang di Gaza ini lebih mengutamakan keamanan mereka, keselamatan mereka. Baik. Antum jangan terlalu ikut campur dalam perlawanan, khawatir kalau kalian sudah minoritas malah khawatir hilang selamanya. Allahu Akbar. Kami saya akan mengajak antum ke Masjidil Aqsa. Di sana di wilayah Al-Quds ini presentasi antara umat Islam dan Kristen itu hampir ya nggak terlalu beda jauh ya, meskipun tetap mayoritas umat Islam. Ketika terjadi perlawanan terhadap Masjidil Aqsa, ketika umat Islam di sana bersatu padu berkumpul di Masjidil Aqsa untuk melempari mempertahankan Masjidil Aqsa dengan bebatuan, saat itu ada beberapa pemuda Kristen juga ikut mempertahankan Masjidil Aqsa. Ya, itu viral di media. Dia bilang, tanah ini tanahku, Masjidil Aqsa juga masjidku. Dia orang Kristen. Sekali lagi dia bilang seperti itu, tanah ini tanahku, Masjidil Aqsa juga masjidku. Siapa yang ingin menodainya, aku akan berdiri mencegahnya. Jadi ini toleransi yang sangat indah, luar biasa ya, di gereja yang di Gaza dengan pengikutnya, pemeluknya dari Kristen dijaga luar biasa, bahkan tidak diperkenankan ikut berjuang demi keamanan. Ya, sehingga dijaga oleh teman-teman pejuang di sana dari Muslim dan bahkan dipindahkan ke wilayah aman karena khawatir ketika terkena serangan justru tidak menyisakan dari teman-teman yang non-Muslim itu. Maka demi keamanan, kenyamanan ya dan kelestarian maka diarahkan ke tempat yang lebih aman, yaitu di Al-Quds ya, yang tadi jaraknya sekitar 75 km bahkan dari Gaza ya. Dan yang sangat paling menarik, ini pun menjadikan feedback persatuan dan sinergi yang sangat luar biasa ya, dampaknya dari teman-teman pemuda Kristen yang ada di sana, sehingga juga saling menjaga dengan orang-orang Islam. Ini pesan yang ingin saya bawa Ustaz Muhammad kepada teman-teman non-Muslim di Indonesia, bahwa isu ini kita bisa jadikan sebagai penguat ya kebangsaan di Indonesia dengan tetap saling menghormati antar keyakinan, tidak mencampuri, tapi perhatian kita tetap harus utuh kepada Palestina. Karena sekali lagi isunya bukan isu keagamaan, tapi isunya adalah isu tentang satu bangsa yang terjajah yang membutuhkan uluran doa, juga uluran bantuan real dari kita untuk bisa membantu baik secara diplomasi ataupun juga aspek-aspek lain sehingga mendorong kemerdekaan yang lebih cepat. Ustaz Muhammad, silakan, ada yang ingin disampaikan kembali? Iya, baik. Pertama-tama saya ingin mengklarifikasi teman-teman. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ke saya terkait hal-hal yang sebetulnya tidak benar, tidak jelas kebenarannya. Banyak. Kalau teman-teman mendapatkan kabar-kabar yang berdatangan dari sumber-sumber yang tidak kredibel, ya, itu sebetulnya nggak usah terlalu mudah dalam men-share. Ya, seperti misalnya ada yang bertanya apakah pasukan Turki sudah tiba ke Gaza. Ada yang mengatakan juga TNI sudah ada dikirim ke Gaza. Ya, jadi kalau ada kasus seperti ini, kalau ada berita-berita seperti ini, antum cek dulu sumber-sumbernya, ya, kredibel atau enggak. Kalau tidak kredibel sudah tinggalkan saja, jangan di-share, karena ini khawatir malah memperburuk susah kondisi yang sudah ada seperti itu. Dan terkait masalah Gaza ini, teman-teman, saya ini 10 tahun di Gaza ini, saya selalu mendengar curhatan anak-anak orang-orang Gaza terkait bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat diharapkan oleh warga Palestina, karena mereka sudah hampir kehilangan kepercayaan terhadap negara-negara sekitar. Kita tahu negara-negara sekitar Palestina ini banyak yang melakukan normalisasi perdamaian dengan Israel. Namun ketika ada sebuah isu beredar bahwa pejabat tinggi Israel ini pernah melemparkan isu, dia mengatakan di beberapa media bahwa ada sebuah negara besar beragama Islam yang akan ikut normalisasi dengan Indonesia dengan Israel. Nah, saat itu melembus, saya bertanya kepada mereka, kira-kira mungkin itu Indonesia. Saya bertanya kepada orang sekitar orang Gaza,
Mereka bilang nggak mungkin, mustahil. Satu kata, tegas mereka bilang, nggak mungkin orang Indonesia mendengarkan kita. Saya juga sering ingatkan kepada mereka di Gaza bahwa Indonesia adalah satu di antara beberapa negara yang sampai saat ini tidak memiliki hubungan politik bilateral dengan Israel. Tidak ada kedutaan besar Israel di Indonesia. Hal ini semakin menambah besar rasa cinta mereka terhadap umat Islam Indonesia, semakin mengangkat kepercayaan mereka terhadap Indonesia. Permintaan saya teman-teman, jangan kecewakan mereka dengan melemparkan isu-isu yang semakin memperburuk situasi, bahwa yang terjadi di Gaza adalah drama. Ada teman-teman liberal itu, orang-orang liberal yang mereka menyebarkan namanya itu hashtag Hollywood. Ada Hollywood, ada Bollywood, ada Hollywood. Mereka bilang ini semua. Di mana nurani kita? Di mana rasa kemanusiaan kita melihat anak-anak dibantai, berdarah-darah, meninggal, tapi kita malah mengolok-olok warga Palestina. Dan terakhir saya ingin sampaikan teman-teman, kita semua sudah sepakat bahwa ini adalah masalah kemanusiaan. Ini adalah kejahatan di depan mata kita. Pesan saya yang selalu saya sampaikan kepada kalian semua, bersuaralah, jangan diam. Karena saya tegaskan, diamnya kita di depan kezaliman adalah sebuah kezaliman. Diamnya kita di depan kejahatan adalah sebuah kejahatan. Jangan diam, suarakan. Karena diamnya kita adalah kejahatan. Baik, mungkin di sini saya juga ingin mengklarifikasi agar ada dua sisi ya keseimbangan. Baik, sampai suara kami terdengar, Ustaz Muhammad, ada jelas suaranya? Ya, oke. Baik, saya ingin menyampaikan. Baik, saya ingin menyampaikan sekali lagi satu sisi klarifikasi agar terjadi keseimbangan dari dua sisi, baik di Indonesia ataupun di Palestina, yang sama-sama kita sepakati bahwa hoax itu sekarang penyakit yang sangat berbahaya. Ya, seperti juga Allah tegaskan di Quran surah 49 ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang-orang yang tidak jelas, yang menyimpang, membawa berita-berita juga yang tidak pantas, tidak jelas, maka kita mesti check and recheck, jangan mudah untuk di-share. Nah, ini tentu berlaku untuk kita, dan saya ingatkan kepada saudara-saudariku sebangsa setanah air, seperti tadi disampaikan Ustaz Muhammad, ada beberapa isu yang sampai ke Palestina, yang juga bukan hanya menebarkan berita-berita yang mungkin menurut kita itu bagus, tapi ternyata itu memperburuk suasana di sana ya. Seperti tadi ada berita bahwa TNI sampai ke sana, ada pasukan Sufi, ada macam-macam. Udah tepikan semua hal yang demikian itu. Dan juga teman-teman di sana tidak perlu banyak dianggap ya, kalau ada orang-orang yang tidak kompeten, tidak mewakili, dan sudah diketahui ya penyimpangan-penyimpangannya, dan sudah diketahui hal-hal yang kontroversialnya. Jadi yang demikian di bahasa Al-Quran sudah jelas, diacuhkan saja. Ya, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatin la yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqulu ma'hum. Ya, di Quran surah keempat ayat 140, kalau ada orang-orang sudah tidak jelas mengingkari ayat-ayat Allah atau bahkan mengolok-olok atau bikin yang enggak pantas, itu terjadi, maka kaidah Quran mengatakan jelas dalam semua ketentuan di kitab, baik dulu ataupun saat ini di Al-Quran, khususnya di kita, maka acuhkan saja. Ya, itu tidak mewakili representasi umat Islam yang tadi disampaikan di sini, atau bahkan saya katakan tidak mewakili representasi bangsa Indonesia. Karena kita tegas, sebagai bangsa kita punya aturan yang kita sepakati, undang-undang dasar kita. Ya? Kemudian juga kita punya aturan-aturan yang kita sepakati dari father founding kita sampai dengan sekarang, itu dijaga ketat. Jangan khawatir, saya ingin katakan bahwa banyak para pejuang kita yang menegakkan nilai-nilai kebangsaan, baik di parlemen, ya, di eksekutif pun demikian, di legislatif tadi saya sampaikan, dan seluruh lapisan bangsa insya Allah menjaga pesan luhur dari pesan pembukaan undang-undang dasar kita, yaitu negara kita sudah sepakat bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan ini dipegang teguh. Ya, selama undang-undang ini masih ada, tidak berusaha ada yang mengubahnya, mengutak-atiknya, maka prinsip bernegara kita insya Allah akan tetap utuh visi kita terhadap Palestina. Yang kedua, kita punya pesan sejarah. Sekali lagi, ikatan sejarah yang sangat kuat yang tersatukan bahkan di bendera yang jaket antum pakai itu. Ya, yang saya sampaikan di sini bahwa Indonesia punya sejarah dengan Palestina sejak awal dari rahim kemerdekaannya sampai dengan saat ini, dan ini yang menjadikan pesan ini sampai ke setiap lubuk masyarakat Indonesia, umat Islam khususnya yang memang punya nilai-nilai emosional yang kuat dengan tokoh mufti besar Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini.
Ya, mudah-mudahan insya Allah dengan pertemuan di malam hari ini banyak pencerahan yang kita dapatkan, khususnya informasi-informasi positif kepada masyarakat. Dan ini bagian terakhir Ustaz Muhammad yang saya ingin coba konfirmasikan sebelum kita berikan statement juga bagi saudara-saudari kita di Palestina di sana. Ini situasi yang sangat luar biasa, rasa cinta, sayang, doa, perhatian menjadikan tanpa batas. Jadi kalau Ustaz Muhammad sekarang lihat yang live saja, kan, yang memberikan doa, ini udah nggak bisa keukur bagaimana kecepatan luar biasanya ya naik turun dari doa-doa yang sampai sudah mungkin puluhan ribu yang sampai di malam hari ini saja. Dan kalau digabungkan saya sangat punya keyakinan jutaan, puluhan bahkan ratusan juta, ya insya Allah doa kami mengalir untuk teman-teman di Palestina. Nah, ini ada gerakan yang sangat kuat untuk memberikan donasi, ya juga tentunya dari berbagai pihak. Menurut Ustaz Muhammad ke depan apa yang paling dibutuhkan ya support dari kita jikalau memang ada bantuan-bantuan yang ingin sampai, sekaligus membuka ya cakrawala di masyarakat ini, karena khawatir kalau ingin donasi tidak sampai, khawatir nyampainya kemana tidak sesuai keperluan. Apa saran yang paling utama yang ingin disampaikan terkait ini? Iya, baik, untuk saat ini kami pribadi lembaga internasional humanitarian kita bekerjasama dengan beberapa NGO lokal Palestina dan NGO di Indonesia. Kita memiliki beberapa agenda. Di antaranya adalah pertama bantuan mendesak seperti logistik makanan, paket makanan, dan kemudian kita juga baru saja melakukan pertemuan untuk menyerahkan bantuan obat-obatan untuk Kementerian Kesehatan, dan juga kita juga alhamdulillah sudah mulai menyediakan tempat tinggal alternatif buat para pengungsi yang rumahnya hancur. Jadi ada sekitar 40.000 lebih orang-orang Gaza hari ini, mereka kehilangan rumahnya karena hancur. Jadi mereka harus mengungsi ke sekolah-sekolah ya milik PBB, dan ini sangat tidak layak sekali, tidak layak karena sekolahan ini karena mereka harus sekeluarga itu mereka perlu privasi. Ditambah lagi isu corona belum juga selesai, mereka harus berdesak-desakan di satu sekolah. Makanya kita berusaha dan program kita adalah mencarikan kontrakan. Kita sudah mulai, alhamdulillah kemarin dari orang dari utara kita carikan kontrakan, kita belikan kulkas, mesin cuci untuk ditempati agar bisa hidup lebih layak, satu keluarga 9 orang isinya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian juga bantuan tunai untuk keluarga syuhada dan keluarga korban luka. Nah, ini untuk masa-masa darurat seperti ini yang paling penting. Namun ketika ini sudah selesai, ketika misalnya gencatan tapi bisa ada kita ada itu ada kali. Nah, jadi ini kita bicara di hari-hari pertempuran. Namun ketika sudah selesai, kita akan misalnya program renovasi rumah. Baik. Renovasi rumah. Dan yang tidak kalah penting, saya sedang menggalakkan program kafalah untuk halaqat Quran, tahfiz Quran. Ini sangat penting sekali, karena detak jantung Quran itulah yang membuat Gaza ini bertahan. Dan harus saya kabarkan kepada dunia hari ini bahwa di antara kebijakan siasat Israel melantahkan Gaza dengan cara mendegradasi moral anak-anak Gaza, dengan cara mempersempit ruang-ruang Al-Quran di Gaza. Suaranya, ini telah membuat suara ya, masuk ya. Sampai suaranya ya. Baik ya. Ya. Blokade Israel atas Gaza ini tidak hanya semata-mata mentarget logistik orang-orang agar semakin miskin, enggak, tapi mereka menghentikan suplai bantuan untuk para halaqat Quran. Beberapa tahun terakhir terus menyusut jumlah halaqat Quran di Gaza. Banyak anak-anak yang biasanya mereka itu memahafal Quran di masjid karena tidak ada bantuan dana, mereka terpaksa hidup di jalanan. Artinya tidak ada program-program jelas. Dan saya banyak dihubungi, hampir setiap hari dihubungi oleh teman-teman para penghafal Quran. Ya akhi, ini kita terancam hilang halaqat Quran ini di masjid ini. Biasanya dulu itu di setiap masjid itu ada 2 sampai 3 halaqah. Sekarang ini satu masjid itu kalau ada 1 halaqah 2 itu sudah bagus. Dan ini yang ingin berusaha saya kembalikan iurannya, karena kalau kita bisa menghidupkan halaqah Quran, insyaallah disinilah kemenangan akan tiba. Dan penting untuk antum pahami teman-teman, jangan memang
membangun masjid penting. Program-program membangun masjid penting. Namun menghidupkan masjid itu jauh lebih penting. Di Gado ini ada ribuan masjid yang perlu untuk dihidupkan. Maka visi saya adalah setiap masjid kita akan sponsor beberapa halaqah. Kalian fokus di halaqah kalian, kita akan bayar $200 per bulan untuk kalian. Kalau ini semua terjadi, 1000 masjid kita makmurkan, insya Allah Ta'ala Allah akan segera datang dan pembebasan Masjidil Aqsa tidak akan lama lagi insya Allah Ta'ala. Baik, Ustaz Muhammad, ini juga pesan kepada teman-teman kita yang menggalang donasi dari berbagai lembaga dan yang lainnya supaya lebih bisa mengerti apa yang dibutuhkan situasi di sana, dan insya Allah saya pikir juga akan ada pemetaan ya, jalur-jalur yang baik sehingga apa yang dibutuhkan tadi bisa terpenuhi. Dan kami infokan bahwa kami pun melalui MIRA, ya MIRA itu yayasan yang spesifik saya dirikan untuk bisa mensupport nanti pesantren ya bagi generasi-generasi terbaik masa depan. Alhamdulillah pertama kali kami buka bagaimana bisa mensupport untuk Palestina, dan kami akan concern untuk pembangunan sumber daya manusia. Jadi kalau yang lain nanti teman-teman akan concern barangkali ke faktor-faktor logistik, ya, obat-obatan, medicine, juga mungkin konstruksi bangunan, maka kami akan concern kepada rekonstruksi nilai-nilai kemanusiaannya. Ya, karena kami melihat bahwa bangunan yang sekarang runtuh besok diperbaiki, tapi kalau mental jatuh tidak mudah kemudian untuk membangun itu kembali. Jadi insya Allah kita akan ada program juga untuk membangun kembali mental-mental ya insan-insan Palestina, saudara-saudari kita, keluarga kita di sana, yang mendekatkan mereka pada nilai kekuatan terbaik sampai dengan izin Allah ya antum duluan atau kami duluan, atau kita mendapatkan kebaikan bersama dan menatap kemerdekaan Palestina dan merasakan kedamaian hidup bersamaan dengan warga negara pada umumnya. Dan saya ingin sampaikan pada pemirsa dimanapun Anda berada bahwa isu yang penting kita garis bawahi bukan persoalan dengan Yahudi sebagai etnis. Jadi jangan dibawa kemudian pada perilaku-perilaku buruk kemudian yang diberikan respon yang negatif dalam pergaulan. Tidak, ini persoalan bukan kepada Yahudi sebagai etnis, tapi lebih kepada persoalan bagaimana sikap yang dibangun. Dari sikap ini melahirkan penjajahan, agresi yang sekarang kita banyak tentang bahkan di dunia. Bahkan di Toronto saya dapat kabar saat kita juga mengakuisisi properti untuk menjadi masjid, dan beberapa hari kemarin telepon saya juga, bahkan mereka turun ke jalan, termasuk juga orang-orang Yahudi ikut yang mengecam apa yang terjadi di Palestina sekarang pada khususnya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih. Ustaz Muhammad, Anda bersama orang Palestina di sana, ada siapa? Ini ada Mu'tasim. Mu'tasim. Mungkin akun ma'ana. La ba'sa atau la ba'sa atau lazim fi. Saya lagi ya. Saya lagi ada di rumah Bang Oni nih. Saya tuh rumah Bang Oni dekat dengan rumah sakit Syifa. Itu kan nebeng rumah beliau, dan ini ada saudara iparnya. Baik. Hai dulu, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustasim, كيف حالكم؟ الحمد لله. معكم أخوكم هذه هداية من أندونيسيا. أريد أن نرسل إليكم رسالة لجميع الشعب الفلسطيني وخاصة من نحن من أندونيسيا. نحن معكم إن شاء الله في المقاومة وفي إن شاء الله في جهادكم حتى الحصول لاستقلالكم إن شاء الله. فنحن معكم قلبا وقالبا، فأخبرهم وأخبر شعابكم حتى ما قلت وأكدت للأستاذ محمد حسين عندما كان هنا في أندونيسيا وفي مجلسي، حتى لو كان هنالك 1000 مجاهد فاعلم أننا منهم، لو كان هناك 100 مجاهد فأيضا نحن منهم، فلو كان هنالك 10 فنحن منهم، حتى لو كان في 1 مجاهد فقط فاعلم أنه نحن فنحن لا نفترق مع فلسطين، ففلسطين دائما في قلوبنا. وصل هذه الرسالة إلى جميع الشعب الفلسطيني، فإن شاء الله نتمنى أن نكون معكم بإذن الله سبحانه وتعالى أقرب ما يمكن. فدعاؤنا موصول إليكم في صلواتنا وفي ركوعنا وفي سجودنا، ورأيتكم موجود معنا الآن ومع عالمنا أندونيسيا، فأنتم معنا دائما إن شاء الله. لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا إن شاء الله. أبشروا إما باستقلال أو بجنة التي كنتم توعدون بإذن الله سبحانه وتعالى. والشكر موصول إليكم والأستاذ محمد الحسين. تحية منا جميعا، فأسأل الله سبحانه وتعالى يحفظكم دائما في الصحة والعافية، فيضاعف لكم الأجور إن شاء الله
فلا تنسانا أيضا في دعوة ولا تنساني في دعوتكم الخالصة فنحاول إن شاء الله التنسيق مع الإخوة هنا في إندونيسيا بإذن الله سبحانه وتعالى فشكرا minna mausul ilaikum. Terima kasih Ustaz Muhammad. Salam dari seluruh masyarakat dari khususnya dari keluarga besar Al-Waha di sini. Ya, keluarga kami semua semoga sampai kepada Anda, dan saya ingin berikan pesan kebangsaan untuk teman-teman semuanya. Kita satu Indonesia, kita satu bangsa, belajar dari Palestina mesti menjadikan kita bersatu dan jauh dari perpecahan. Ya, kemudian hidup dalam kedamaian, dan dari suasana ini kita juga mencoba untuk bisa mensupport sebaik yang kita lakukan, tapi juga hindari tindakan-tindakan dan pemikiran-pemikiran yang kontraproduktif. Sekali lagi, isu yang kita bawa adalah isu kemanusiaan. Ya, bukan persoalan terbatas pada isu agama, tapi isu kebangsaan, isu kemanusiaan, yang memang ada satu bangsa yang saat ini terzalimi, berada dalam nuansa agresi dan ancaman yang sangat luar biasa yang membutuhkan uluran dari semua kita, baik tangan, doa, dan juga yang lainnya. Saya tidak ingin menjadikan ini panjang karena khawatir ada situasi-situasi yang akan memengaruhi suasana di sana. Jadi saya ucapkan terima kasih, dan Ustaz Muhammad, jika ada waktu nanti lain kesempatan, mohon bisa diupdate hal-hal terbaik yang bisa kita sampaikan. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad dari Gaza. Ada hal terakhir yang ingin disampaikan kepada kami? Ya, terakhir aja Ustaz, memang saya ingin ingatkan lagi, saya sudah sering sampaikan bahwa suka tidak suka dengan tanpa kita, Palestina pasti merdeka. Suka tidak suka dengan tanpa kita, Al-Aqsa pasti akan terbebas. Pertanyaannya adalah di mana posisi kita saat itu terjadi. Kita apakah menjadi penonton atau kita ikut berjuang berada dalam barisan yang akan membebaskan Palestina. Semoga pertemuan kali ini bisa merefresh lagi semangat kita semua. Dan semoga ini adalah langkah awal yang akan menjadikan Palestina, Masjidil Aqsa kembali ke pangkuan kita semua umat Islam, dan kedamaian dunia insya Allah akan kembali. Karena sekali lagi saya ingin tegaskan juga bahwa kedamaian dunia ini sangat relate sangat sinkron dengan kedamaian di Palestina. Itu sejarah mencatat bahwa kalau Palestina itu damai, kalau Masjidil Aqsa itu damai, dunia juga akan damai. Kalau Masjidil Aqsa bergejolak, kita lihat hari ini di mana-mana bergejolak, maka cara terbaik untuk kita mengembalikan stabilitas keamanan dunia adalah kembalikan keamanan di Palestina. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhammad bergabung bersama kita di malam ini waktu Indonesia bagian Barat, masuk ke 6 Syawal. Dan teman-teman, seperti saya sampaikan di edisi kemarin dalam himbauan kami, kita juga akan mensupport dari bagian apa yang disampaikan tadi, khususnya untuk membangun sumber daya kembali manusia di Palestina, dan mudah-mudahan mendapatkan kebaikan. Tadi banyak pertanyaan Ustaz, ada yang kami tidak kesulitan untuk berkirim, apakah nomor rekeningnya jelas? Insya Allah sangat jelas sekali, sangat jelas. Ini nomor rekeningnya adalah BSI, Bank Syariah Indonesia, yang X BSM ya, yang BSM Bank Syariah Mandiri, X-nya kemudian jadi BSI Bank Syariah Indonesia. Nomor rekeningnya sangat mudah dihafalkan, 11111 jadi 15 kali, kemudian 777 73 kali 63, 11111 777 kemudian 63, kode banknya 451. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa berkoordinasi Ustaz Muhammad, bagian terbaik apa yang kita bisa salurkan dari hasil donasi yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia di sini. Terima kasih Ustaz, semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, merahmati kita, menjaga kita, dan meridhai kita. Itu yang paling terpenting yang bisa kita dapatkan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma istajib du'ana ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah khaffif hisabana yawmal qiyamati an da'fina fi nusrati ikhwani fi Palestin wa fi tahlil al-Aqsa ya arhamar rahimin. Allahumma zid quwwatal mujahidin fi sabilika wa khasatan fi Gaza ya arhamar rahimin. Shaddid quwwatahum ya Allah ya arhamar rahim, wa dammir a'daka a'da'ad-din. Wa salatu Allahumma salli wa sallim wa sallim ala nabiyikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tahiyah untuk semua di sana. Terima kasih untuk Bang Onim dan yang lainnya. Tetap semangat. Semoga Allah jaga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.